Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini terkait evakuasi korban erupsi Semeru, kita sudah terhubung dengan rekan Cucu Donartono di Dusun Curah Kobokan, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Selamat siang, Cucu. Bisa jelaskan kepada kami lokasi Dusun Curah Kobokan ini seberapa jauh dari Gunung Semeru dan apa aktivitas warga yang sedang berlangsung di sana? Oke, ya selamat siang Stefani. Bisa saya jelaskan saat ini saya berada di Dusun Curah Kobokan, Desa Supiturang, Kecamatan Candipuro. Dusun Curah Kobokan merupakan dusun yang kurang lebih 300 kakak, rumahnya hampir 100% mengalami rusak parah karena terimbas langsung sapuan angin awan panas dari puncak Gunung Semeru. Hari ini masyarakat dibantu tim SAR, dibantu TNI Polri melakukan evakuasi terhadap sejumlah barang seperti ternak dan sejumlah barang-barang yang berharga yang saat ini untuk diselamatkan. Saat terjadi proses dramatis di mana, halo? Ya, silakan Cucu. Ya, saat proses evakuasi terjadi dramatis di mana tiba-tiba pos sahur menginstruksikan kepada tim SAR bersama TNI Polri untuk menarik diri karena terjadi guguran awan panas kembali pada pukul 9 pagi tadi. Ya. Dan saat ini aktivitas masyarakat, iya Mbak. Baik, apakah artinya Dusun Curah Kobokan ini termasuk zona berbahaya sebenarnya? Ya. Dusun Curah Kobokan merupakan dusun berada di area zona merah, yaitu zona yang sangat berbahaya karena jaraknya dari puncak Gunung Semeru sangat dekat, kurang lebih 10 antara 9 kilo, dan itu jangkauan yang sangat dekat sekali bila terimbas guguran awan panas. Dan di belakang saya bisa terlihat dampak dari sapuan awan panas. Halo? Ya, silahkan Cucu. Ya. Di belakang saya pemukiman Dusun Curah Kobokan yang terdampak awan panas mengalami rusak parah. Hampir pemukiman warga rata-rata sudah tidak bisa ditempati lagi karena roboh serta rata dengan tanah. Stefani. Cucu, tadi Anda sebutkan dusun ini hanya berjarak 9 hingga 10 km dari Gunung Semeru. Ya. Apakah aman kemudian untuk warga melakukan evakuasi barang-barang dan hewan ternak di sana? Ya. Untuk pagi tadi sempat aman karena aktivitas vulkanik Semeru tergolong cukup stabil. Mohon maaf. Setelah beberapa jam aktivitas vulkanik Semeru mengalami peningkatan dan di mana akhirnya petugas pos sahur menginstruksikan pada petugas pos yang di TNBTS sama petugas yang di lapangan untuk menarik serta menghalau masyarakat untuk keluar dari desa Curah Kobokan karena kondisinya sudah dikhawatirkan akan terjadi guguran awan panas susulan. Begitu, Stefani. Apakah ada petugas BNPB atau petugas kepolisian misalnya yang mendampingi warga dalam proses evakuasi ini? Iya, tadi petugas dari Basarnas, BPBD Lumajang, serta relawan, serta TNBTS, serta TNI Polri melakukan penghaluan terhadap masyarakat. Ya, seperti saat ini bisa disaksikan. Halo? Ya. Ya, silakan Cucu, apa yang ingin Anda perlihatkan sebelumnya? Ya. Ya, seperti saat ini. Ya, mohon maaf pemirsa, sepertinya ada gangguan teknis dengan rekan kami Cucu Donartono yang berada di Dusun Curah Kobokan. Ini merupakan zona merah yang berjarak hanya 9 hingga 10 km dari Gunung Semeru, namun sejumlah warga nekat kembali ke rumah mereka untuk menyelamatkan barang-barang yang masih bisa mereka selamatkan. Dan pemirsa, kami kembali terhubung dengan rekan kami Cucu Donartono yang berada di Dusun Curah Kobokan, Candipuro. Ya, Cucu, sebelumnya Anda ingin memperlihatkan kepada kami bahwa ada sejumlah petugas yang masih berupaya menghalau warga yang masih nekat kembali ke rumah mereka. Apakah hingga saat ini masih ada warga yang nekat untuk tetap bertahan di rumah mereka atau berupaya menyelamatkan barang-barang mereka, Cucu? Ya, memang ada beberapa warga yang tadi sempat berusaha untuk masuk ke lokasi pemukiman Dusun Curah Kobokan.
Tapi karena kondisi yang sangat mengkhawatirkan, akhirnya petugas terpaksa harus memperingatkan dan menghalau warga untuk keluar dari dusun Curah Kobokan karena kembali terjadi guguran awan panas setelah dapat peringatan dari petugas pos Sawur. Apakah memang lokasi dusun Curah Kobokan ini bisa dikatakan merupakan dusun yang terletak di arah dari guguran awan panas Gunung Semeru? Ya, untuk dusun Curah Kobokan sendiri memang merupakan dusun yang langsung merupakan di jalur bukaan kawah Curah Kobokan, yang di mana jalur Curah Kobokan ini merupakan jalur utama dari guguran awan panas Gunung Semeru. Stefani. Ya, Cucu, selain mengevakuasi barang, Anda juga sempat menyebutkan warga mengevakuasi hewan ternak mereka. Apakah kemudian hewan ternak ini akan ikut dibawa ke pos pengungsian atau seperti apa? Ya, sebagian tadi kesepakatan masyarakat, ada yang sebagian ditempatkan di pos pengungsian, ada yang dititipkan di lingkungan keluarga yang jauh dari area pemukiman zona terlarang. Begitu, Stefani. Ya, Cucu, kalau untuk di Dusun Curah Kobokan ini, apa sebenarnya aktivitas perekonomian utama dari warga setempat? Ya, aktivitas perekonomian masyarakat Dusun Curah Kobokan yang utama adalah mereka para masyarakat dari penambang pasir, Stefani. Yang kedua, mereka juga bercocok tanam sebagai lahan pertanian seperti padi, kubis, dan palawija lainnya, Stefani. Lalu seperti apa kemudian kondisi lahan pertanian dari warga pasca terjadinya erupsi? Hampir 100% lahan pertanian masyarakat Curah Kobokan sudah hangus, ada yang sudah tidak bisa dipanen atau ditanami lagi lahannya karena sudah tertutup abu tebal dari awan panas Gunung Semeru. Stefani. Cucu, selain evakuasi barang dan hewan ternak, apakah masih ada warga atau korban hilang di Dusun Curah Kobokan? Ya, barusan beberapa warga menginformasikan ada yang mengaku kalau orang tuanya masih belum ketemu. Ada yang beberapa sanak keluarganya posisinya hilang saat mencari rumput atau mengembala ternak. Begitu, Stefani. Jadi saat mereka mau mengevakuasi, dilarang oleh petugas termasuk Kepala RT RW di Curah Kobokan yang melarang karena kondisinya tidak aman untuk aktivitas masyarakat termasuk dan tim SAR maupun untuk melakukan pencarian ataupun mengevakuasi barang-barang berharga milik warga. Stefani. Masih ada korban hilang, apakah artinya upaya penyelamatan dan pencarian hingga saat ini masih berlangsung di Dusun Curah Kobokan? Ya, rencananya pagi tadi pukul 6.00 tim BPBD dan aparat Basarnas serta relawan warga mau melakukan pencarian korban hilang. Tapi karena kondisi tidak memungkinkan aktivitas vulkanik Semeru meningkat terus, akhirnya dibatalkan rencana evakuasi atau pencarian beberapa warga yang dinyatakan hilang. Upaya pencarian sempat dibatalkan karena Gunung Semeru kembali erupsi pagi tadi. Kalau untuk sekarang, mengingat kondisi sepertinya sudah mulai stabil kembali, apakah upaya pencarian sudah diteruskan? Ya, untuk saat ini petugas di mana tim SAR dan BPBD belum berani melanjutkan evakuasi atau pencarian warga yang hilang. Karena dari laporan pos pemantauan Gunung Sawur masih belum mengizinkan aktivitas memasuki Dusun Curah Kobokan. Karena masih terjadi terus-menerus guguran awan panas dari bukaan kawah Jonggring Saloko. Baik, dari informasi yang Anda dapatkan, potensi guguran awan panas ini sampai kapan akan terjadi? Apakah memang hari ini masih akan terjadi guguran awan panas sehingga zona merah ini memang harus dihindari oleh warga? Ya, untuk sampai kapannya ini karena ini menghadap yang kita hadapi adalah alam. Jadi petugas pos Sawur sendiri pun tidak berani memastikan sampai kapan Semeru ini kondisinya aman karena yang kita hadapi ini alam. Jadi mengantisipasi agar pengurangan bencana, jadi petugas pos Sawur hanya mengimbau dan melarang masyarakat untuk sementara tidak bermukim di lingkungan Dusun Curah Kobokan utamanya. Stefani. Baik, Cucu, apakah ada data mengenai berapa tepatnya jumlah korban yang masih hilang di Dusun Curah Kobokan? Ya, ini masih diinventarisir oleh Pak RW Curah Kobokan terkait jumlah warga yang hilang. Kurang lebih di Curah Kobokan ini dihuni 300
kakak. Yang hampir 100%, 300 kakak itu mengalami kerusakan parah. Untuk warga yang dilaporkan hilang, ini masih bertambah terus. Yang awalnya dari 8, ini masih terus bertambah dari beberapa laporan warga, kerabat terkait jumlah jumlah warga yang belum ditemukan kerabatnya, Stefani. Jumlah korban hilang masih terus bertambah dan masih dalam proses pendataan. Lalu untuk 300 kepala keluarga yang tinggal di Dusun Curah Kobokan, saat ini mengungsi di mana saja, Mas Cucu? Ya, untuk 300 kakak dari warga Curah Kobokan ini terpisah pengungsiannya. Ada yang menempati di pengungsian Desa Penanggal, ada yang menempati pengungsian di dusun Supiturang, tepatnya di Masjid Kamar Kajang. Dan sebagian lagi ada yang meninggalkan dusun Curah Kobokan, mereka pergi ke kerabatnya yang terutama di daerah yang lebih aman seperti kota, ada yang keluar kota Lumajang juga, Stefani. Jarak dari Dusun Curah Kobokan ke titik-titik pengungsian sendiri apakah cukup jauh atau seperti apa, Cucu? Ya, jarak dari Curah Kobokan ke titik-titik pengungsian lumayan. Untuk Curah Kobokan dari Dusun Curah Kobokan ke pengungsian Desa Penanggal ini kurang lebih ada 4 kiloan, 4-5 kiloan. Sedangkan untuk pengungsian Dusun Supiturang di Kamar Kajang itu kurang lebih 6 kiloan. Jadi harus melalui perbukitan gitu. Lalu transportasi apa yang digunakan warga untuk hilir mudik dari lokasi pengungsian? Tadi Anda sebutkan pagi tadi sempat ada yang kembali ke dusun mereka untuk mengevakuasi barang-barang. Ya, transportasi yang digunakan warga untuk mengevakuasi barang-barang serta ternak, mereka mencharter atau meminjam angkutan truk terutama dan serta angkutan jenis L300 untuk mengevakuasi barang-barang serta ternak di dusun milik warga Dusun Curah Kobokan. Baik, Cucuk, terima kasih banyak atas informasi Anda. Kami tentunya akan menunggu informasi lebih lanjut terkait proses evakuasi di Dusun Curah Kobokan yang saat ini masih tertunda karena adanya peringatan guguran awan panas yang masih terus terjadi. Terima kasih Cucu Donartono melaporkan langsung dari Dusun Curah Kobokan, Lumajang, Jawa Timur.